Majikan, kalian masih dengerin radio nggak sih? Abisnya ya, di Missus kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sebenarnya nih bermula dari cerita salah seorang pendengar radio yang curhat ke sebuah segmen misteri gitu di salah satu ya channel radio ya. Kan kita ngomongin radio dari tadi. Nah, orang yang curhat itu tuh nyeritain kalau katanya di belakang rumahnya dia itu ada sebuah lubang misterius yang mana ceritanya itu menjadi viral sampai ditanggapin serius banget sama banyak pihak, bahkan di pemerintah setempat juga. Nah, kasus ini tuh disebut dengan Mystery Mel's Hole atau lubangnya si Mel. Jangan pikiran yang aneh-aneh dulu kalian, ini tuh lubang-lubang misterius yang kayak bisa ke dimensi lain begitu. Dan kasus ini memang sempat geger banget sampai menjadi semacam urban legend cerita di Amerika sono mengenai dunia lain. Kalau kalian tahu yang namanya Palung Mariana, kan sampai sekarang juga belum diketahui ya sedalam apakah itu tuh di bawah lautan sana. Dulu mah kita pernah bahas. Nah, kalau Mel's Hole ini itu adanya di daratan bukan di laut, tapi katanya tetap tuh nggak bisa diukur seberapa dalamnya. Sampai dipercaya kalau itu adalah lubang yang tadi kita bilang untuk ke dimensi lain atau ke sebuah peradaban yang manusia ini tidak ketahui. Manusia ini tidak, apa sih? Yang manusia tidak ketahui, bener begitu ya? Seru pokoknya udah. Tapi kan bener nggak sih ada lubang begitu? Simak baik makanya nih. Buat kalian yang suka cerita-cerita konspirasi, teori-teori science fiction segala macam ya, di mission kali ini tuh bukan kriminal pembunuhan gitu, bukan. Simak makanya. Nah, awalnya nih di Washington, Amerika sono tuh ada sebuah channel radio yang namanya Coast to Coast AM. Dan satu segmen yang paling terkenal dari channel radio tersebut itu adalah segmen misterinya yang biasa ngebahas soal teori-teori konspirasi sama cerita-cerita paranormal experience yang dimulai itu jam siaran dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Ya Allah, ngoceh berapa jam begitu apa kagak bebusa gitu ya. Nah, program ini tuh menjadi populer karena dibawain sama Hero Tada yang enggak dong, ngarap aja kita orang ngedempok kayak di pasar minggu soal jadi penyiar di Amerika. Penyiarnya tuh namanya Art Bell. Nah, pokoknya di segmen itu dia biasa ngebahas topik seputar UFO, terus konspirasi pemerintahan yang nutupin keberadaan alien, sama misteri-misteri yang memang belum terpecahkan atau belum bisa dijelaskan secara sains. Ya ibarat kata Missusting versi radio begitu dah. Yang kalau zaman sekarang menyebutnya podcast. Dan di program tersebut juga ada telepon interaktifnya dari para pendengar setia nih, kayak dari majikan kalian semua yang ngirim email begitu ceritanya kan Cena. Nah, sampai suatu hari nih di tanggal 21 Februari 1997 ada seorang pendengar yang bernama Mel Waters yang nelfon ke tadi tuh acaranya yang dipandu sama si Bell. Mel itu cerita kalau sekitar beberapa tahun yang lalu dia baru aja membeli tanah di pedesaan, tepatnya di daerah Ellensburg, Washington. Yang mana di lahan yang baru dia beli itu awalnya terdapat sebuah lubang berukuran sedang aja gengs, nggak begitu besar. Ya tentunya kan melihat lubang begitu dikiranya itu bekas jalur pipa apa bagaimana, kelihatannya masih wajar-wajar aja. Namun ternyata saat dia mau menutup lubang tersebut, ternyata longsor gengs. Jadi sekitarnya tuh pada longsor ke bawah, jadi kayak macam membesar kayak sumur. Nah, dari sini aja kan udah aneh ya, kok lubangnya bisa jadi tambah besar seperti itu tuh? Lubang apa itu? Pas dia mau ngecek seberapa dalam lubang tersebut, dengan cara nyoba jatuhin benda ke dalamnya gitu ya, nggak kedengeran nih bunyi dasarnya sama sekali. Secara kalau ada benda jatuh ke dasar tanah kan biasa ada bunyinya ya. Tapi lagi-lagi di sana dia masih positive thinking, apa mungkin di bawahnya tuh ada sumber air. Jadinya itu benda pas jatuh nggak ada suaranya alias plum begitu kan kalau benda jatuh. Akhirnya dia mencoba mengukur ke dalamnya itu pakai tali yang dikasih alat pemberat. Ya maksudnya kalau memang bawahnya itu ada air, nanti di pemberatnya kan memang akan basah atau akan berisi lumpur-lumpur gitu loh pas ditarik. Namun pas pemberatnya itu dimasukin, itu tidak pernah menyentuh dasar apapun, jadi nggak terasa apa-apa. Mau ada air gitu juga kagak ada, ditarik ya udah masih kering aja itu pemberatnya. Dimana akhirnya si Mel ini memperkirakan kalau kedalaman lubang itu mencapai sekitar 20 km ke bawah tuh dasar tanah. Yang padahal ya, lubang terdalam yang pernah ditemuin di dunia sampai saat ini aja itu kedalamannya hanya bisa sekitar 12 km yang pernah ada gitu. Itu pun dibuat sama manusia. Nah, merasa ini kan aneh banget ya. Ya si Mel ini gosip-gosip, cerita-cerita ke tetangga-tetangga. Dan para tetangga di sana juga awalnya tidak menyadari kalau ada lubang seperti itu. Soalnya kan pas Mel beli tanahnya aja katanya lubangnya juga masih kecil ya. Dari situ akhirnya si Mel ini memperbolehkan para tetangganya untuk buang sampah ke lubang tersebut selama 1 tahun. Yang tujuannya tuh untuk mengetahui kalau nanti ini lubangnya bisa penuh nggak. Kalau lama-lama dibuang sampah kan
penuh timbunan sampah tuh. Sekalian ya mungkin biar nggak longsor lagi. Jadi ada isinya tuh di dalam tanah tapi padat sampah begitu loh. Namun tetap aja selama setahun itu sampahnya nggak pernah numpuk. Jadi ya udah masuk aja ke dalam. Dan waktu dia mencoba lagi dengan tali pemberat, masih nggak ketemu ujungnya, gengs. Berarti itu kan sampah yang dulu-dulu tuh, yang padahal udah numpuk, masih ke dalam lagi. Sampai alat pemberatnya itu pun nggak bisa nyampe ke dasar timbunan sampahnya. Jadi nggak tahu nih dalamnya tuh sedalam apa. Itu alat pemberat masih gantung aja, kagak ada nyentuh-nyentuh sampah. Nah, keanehan selanjutnya adalah nggak ada binatang yang berani atau mau mendekat di sekitar lubang tersebut. Yang mana binatang-binatang kayak anjing, ayam, atau kambing peliharaan dari warga sekitar sana ya, itu selalu terlihat menjauh ketika diletakkan di dekat lubang itu. Ya mungkin aja kalau anjing kan pintar gitu yang ngeliat lubang, kagak mau deket-deket takut jatuh. Tapi kan kalau ayam biasanya hodok begitu ya. Cuma dari lubang tersebut tuh kayak ada semacam magnet yang kayak menolak keberadaan dari hewan-hewan tersebut, termasuk ayam-ayam ini langsung berbalik arah. Kenapa gue bilang ada semacam magnet penolaknya gitu? Karena lubang ini sendiri pun semacam memancarkan gelombang tersendiri. Soalnya nih, pernah ada orang yang lagi mendekat ke lubang tersebut sambil membawa radio. Nah, di radio itu yang tadinya lagi muter lagu, tahu-tahu kresek-kresek gitu ya, gengs. Dan tiba-tiba berubah jadi acara siaran baseball di tahun 1960-an. Padahal waktu kejadiannya ini kan 1997. Jadi kayak balik ke masa yang dulu gitu, gengs. Jadi kayak jadul itu radionya loh, kok ada pertandingan baseball 1960. Pernah juga waktu itu katanya tetangganya si Mel nih punya anjing tua yang baru aja meninggal. Nah, waktu itu tetangganya akhirnya memutuskan untuk tidak mengubur anjing tersebut, di mana mereka memilih untuk melempar anjing itu ke lubang tadi. Dengan alasannya, mereka percaya kalau di bawah sana tuh ada dunia atau peradaban yang membahagiakan, semacam kalau kalian tahu tuh kota Agartha. Kalau kalian nggak tahu Agartha itu apa, dulu lagi nih kita juga udah pernah bahas. Intinya itu semacam legenda tentang peradaban di bawah inti bumi, di mana ada sebuah kota atau bagian yang maju dan sangat canggih, macam kalau kalian mau bayangin tuh kayak Wakanda begitu. Kota Wakanda tuh canggih banget kan, kayak kota masa depan. Jangan lu bayanginnya Mekarta, beda. Soalnya bener, gengs. Setelah itu ada keanehan lagi yang terjadi abis anjingnya dibuang ke sana. Dimana si tetangganya ini tuh ngelihat anjingnya yang sama persis tahu-tahu berlarian di hutan. Jadi hidup lagi. Pokoknya pas dipastikan lah bener ini letak motif sama warnanya sama banget sama dengan anjing yang dulu. Ya namanya majikan kan pasti hafal anjing peliharaannya ya. Kayak kalian yang pada hafal kalau kita habis ngepost foto di Instagram berarti ada video baru begitulah. Berarti kita anjing dong. Asem. Nah, setelah mendengar ceritanya Mel tadi, si Bel nih penyiar radio itu ngelempar pertanyaan ke para pendengar yang lain kayak, gimana nih menurut kalian tentang ceritanya si Mel? Percaya apa enggak kalian? Yang alhasil pendengar tuh banyak yang kepo dan ikut penasaran soal si lubang yang Mel maksud ini dong. Giliran terlobangan aja langsung pada kepo mau lihat. Yuk. Jangan traveling dulu otak lo, nyanyi dulu yuk. Nah, para pendengar akhirnya mulai berspekulasi tuh. Ada yang bilang kalau di daerah Ellensburg itu tuh memang banyak kejadian aneh, geng. Soalnya berita-berita soal adanya penampakan UFO, terus terlihat ada makhluk ini, makhluk itu, memang banyak datangnya dari daerah tersebut. Selain itu, ada juga yang percaya kalau lubang tersebut adalah sebuah garis yang punya energi tertentu atau semacam gerbang portal untuk menembus ke dimensi lain yang kayak tadi udah kita bilang di awal ya, kayak ke Agartha. Dan biasanya namanya netizen kan pada suka ngatur-ngatur, walaupun bukan donatur. Padahal kan quote-nya selain donatur dilarang ngatur. Dimana langsung banyak yang menyuruh tuh si Mel ini untuk mengukur kedalamannya dengan cara ya udah lempar aja tuh kamera infrared yang bisa ngerekam di dalam gelap. Nanti kan kelihatan tuh bawahnya bagaimana. Ya masalahnya kameranya saha ya yang mau dilempar. Dikira beli kamera kagak pakai duit. Makanya yang bukan donatur dilarang ngatur. Nah, berita soal lubangnya Mel ini itu kan viral ya dan sampai ke pemerintahan setempat. Alhasil 4 hari setelah ceritanya Mel tadi tuh viral, tahu-tahu ya akses jalan menuju rumahnya itu ditutup. Bukan karena ada kawinan yang tahu-tahu nutup jalan, kagak. Ini tuh di Amerika bukan di pasar minggu. Ingat lu, suka lupa sih. Tapi yang menutup itu tuh para tentara militer yang tiba-tiba aja banyak berjaga di sana dan nggak mengizinkan seorang pun masuk ke area rumahnya si Mel yang terdapat lubang aneh tersebut. Termasuk si Melnya sendiri nih ya, padahal lah ini kan lahan rumah saya. Kan kalau begitu dagelan banget ya. Something fishy nih, mencurigakan. Sayangnya kan ini terjadi di tahun 1970-an tadi tuh, belum ada media soal viral-viralan segala. Viralnya tuh beda ceritanya ya. Ya pastinya dari situ si Mel ngamuk-ngamuk lah kayak, Pak ini tanah saya loh, kok saya jadi nggak boleh ke belakang rumah saya sendiri? Coba dia panggil
komandannya saya mau ketemu. Katanya si Mel itu malah diancam kalau dia bakal dilaporin pakai narkoboy dan menyebarkan hoax mengenai si lubang yang di belakang rumahnya itu. Kan gila ya kalau diancam-ancam begitu ya. Ya tapi mungkin awalnya si Mel ini kan pantang menyerah ya, itu tanahnya dia udah dibeli gitu. Kalau bapak emang nuduh saya pakai narkoba ya udah dites aja, kenapa hampir segala harus diblokir jalan begini, lahan saya diamanin, saya nggak boleh ke belakang rumah saya sendiri. Karena hal itu Mel ini langsung minta tolong ke radio tadi tuh untuk menyebarkan berita yang baru ini. Jadi ternyata zaman dulu nih viralnya berbeda ya, nggak lewat media sosial tapi lewat radio begitu. Tapi konsepnya sama, no viral no justice. Ya sama radio tadi tentunya langsung disiarin lagi. Karena Mel ini kan memang lagi viral dari kemarin. Tentunya pendengarnya kan juga lagi banyak-banyaknya tuh. Semua orang langsung kayak, wah ini sih fix berarti ada sesuatu di sana. Kenapa sampai orang pemerintah dan militer turun tangan di situ kalau nggak ada apa-apaan? Ya udah, karena beritanya viral, pastinya netizen ini terus memantau update-nya bagaimana. Apakah Mel ini berhasil mendapatkan tanahnya kembali? Atau apakah pemerintah ini menemukan sebuah fakta menarik dari lubang itu? Ya pokoknya makin kepo lah tuh. Sampai pihak radio itu diminta untuk mewawancari Mel lagi buat ngupdate begitu loh gengs. Tapi yang ada setelah itu, si Mel ini malah gone, kagak bisa dihubungi sama sekali, hilang. Dari situ si Art Bell ini bilang ke pendengarnya kayak, sorry guys, ternyata kita tidak bisa memenuhi permintaan kalian karena Mel ini telah menghilang, dia nggak berhasil dihubungin. Ya makin geger itu orang-orang. Wah jelas-jelas berarti ini si Mel dibungkam paksa ini mah ceritanya begini mah. Kesian ya itu si Mel ya, mungkin terjadi sesuatu nih sama dia nih sampai nggak bisa dicari lagi. Tapi setelah 2 tahun berlalu, tepatnya di Februari tahun 2000, tahu-tahu si Mel ini muncul lagi di acaranya si Art Bell. Yang otomatis pertanyaan pertama untuk Mel ini adalah kayak, kemana aja lu? Buset dah, orang-orang pada nyariin. Apa kabar dunia? Nah, si Mel ini menjawab, kalau 2 tahun belakangan itu dia banyak melewati masa-masa yang aneh. Jadi waktu terakhir kali si Mel ini curhat ke radio yang dibilang ada militer nutup akses rumahnya, dia itu mengaku kan mendapatkan ancaman-ancaman. Jadi mau nggak mau akhirnya dia itu takut juga. Karena si Mel ini kan orang sipil biasa yang menghadapi militer dan pemerintah ya ciut. Jadi ya udah, dia diam aja menjalani kehidupannya sehari-hari dan membiarkan para militer itu untuk melakukan pemeriksaan di halaman belakangnya. Nah, waktu kejadian itu dia kan sempat tinggal sama keponakannya juga ya di rumah itu, dan tentunya situasi tersebut membuat keponakannya ini nggak betah, jadi dia mau pindah aja keluar kota tuh keponakannya tuh. Ya udah, sama si Mel tuh dibantuin pindahan, kayak bantuin bawa-bawa koper sama barang-barang pribadinya si keponakannya kan. Tapi ya Melnya nggak ikut pindah ya, karena dia mau masih memperjuangkan tanah yang udah dia beli. Singkat cerita, si Mel ini sempat nganterin keponakannya tuh bawain koper dan barang-barangnya naik bis tuh keluar kota. Tapi pas dia balik lagi nih, pakai bis lagi tentunya. Di perjalanan tuh, tahu-tahu ada penumpang yang berantem hebat di dalam bis. Yang mana membuat si Mel ini sama beberapa penumpang lainnya tuh harus dioper ke bis lain. Jadi turun-turun maaf ya udah naik bis yang belakang aja begitu. Kita dulu mah sering banget ngalamin begitu naik Kopaja. Misalkan penumpangnya tinggal 1, tinggal 2 begitu ya. Ntar supir sama keneknya bilang, turun aja, ikut yang belakang. Yuk, asem. Kan repot gitu, nunggu bis lagi. Sekarang Kopaja masih begitu nggak sih? Ya pokoknya nggak lama setelah naik bis yang baru itu, yang naik bis belakang, si Mel ini kan di perjalanan ketiduran gitu ya. Tahu-tahu pas bangun, dia udah ada di sebuah ruangan dengan keadaan tangannya diinfus. Dan di situ seluruh barang-barangnya Mel hilang, gengs ya. Mau dompet, tas, semuanya hilang. Gak lama katanya ada orang pemerintahan yang datang nyamperin dia dengan bilang, rumah kamu akan kita sewa seumur hidup dengan uang sewa sebesar $3 juta per bulan. Tapi ya kamu harus pindah dari sana dan tetap tutup mulut soal keberadaan lubang tersebut. Ya ditawarin duit segede begitu, siapa yang nggak tergiur coba? Sebulan dapat $3 juta macam punya kontrakan 1000 pintu, lebih malah itu. Ya makanya Mel mengiyakan, kenapa enggak? Kalau ditolak malah rugi dong. Dan dia memutuskan untuk pindah dengan kehidupan yang baru. Namun walaupun dia udah pindah, ternyata masih aja ada orang yang mengenali dia karena kan ceritanya sempat viral kayak, kamu tuh Mel yang waktu itu ceritanya di belakang rumahmu ada lubang itu bukan sih gitu loh. Nah, orang yang ditemui si Mel itu cerita soalnya kalau dia juga pernah melihat lubang misterius yang lain yang ciri-cirinya itu 11-12 dengan apa yang diceritakan sama Mel di radio. Nah, lubang yang kedua ini yang orang itu lihat tapi berada di Nevada, Amerika Serikat. Yang kemudian si Mel diajak ke sana. Dimana orang-orang yang tinggal di dekat lubang yang ada di Nevada itu pada penasaran. Kira-kira lubang yang di tanahnya Mel di sana tuh sama nggak dengan lubang yang mereka punya? Soalnya lubang yang ada di Nevada itu tuh justru dianggap sakral sama penduduk sekitar situ. Beda banget sama lubangnya si Mel yang lama disuruh buang sampah itu tetangganya. Agak lain kali si Mel ini ya orangnya. Yang setelah si Mel sampai ke lokasi, menurut si Mel nih
ada sih perbedaan antara lubang di Nevada sama lubang miliknya dulu tuh di belakang rumah. Dimana kalau lubang yang di Nevada ini, di tepian lubangnya itu dikelilingi sama logam dengan ukuran yang besar, gengs. Jadi lubangnya itu lebih besar. Sementara kalau lubang yang di rumahnya itu tuh polosan aja dan tidak sebesar yang ada di Nevada. Nah, tapi ada keanehan di lubang yang ada di Nevada ini, yang mana katanya dari dalam itu mengeluarkan hawa hangat, gengs. Yang berarti kemungkinannya di dalam sana tuh kondisinya kan panas ya, mungkin ada lahar atau apa yang namanya juga di bawah bumi. Akhirnya orang-orang di sana tuh ngide lah menaruh beberapa balok es di dalam ember, kemudian mereka turunin itu jadi macam kayak rekan sumur gitu pakai ember. Mereka penasaran kira-kira balok esnya itu akan mencair terus akan berubah menjadi mendidih atau gimana karena panasnya hawanya itu. Tapi yang ada setelah didiami beberapa saat terus ditarik lagi ke atas, esnya nggak mencair sama sekali. Yang ada esnya itu malah mengering dan berubah warna jadi kayak kapur putih, macam jadi abu, gengs. Dan pas disundut pakai api, abunya kebakar. Loh, kok bisa es batu jadi kayak abu begini? Ya dari situ makanya orang-orang nggak berani ngapa-ngapain ke lubang itu. Nggak aneh-aneh kayak si Mel sampai buang sampai ke dalam, gengs. Dianggapnya itu lubang sakral. Nah, namun awalnya cerita Mel ini yang 2 tahun lalu itu kan bikin penasaran. Tapi yang setelah Mel kembali dan menceritakan katanya ada lubang baru di Nevada, banyak orang yang jadi mikir kayak, loh kok jadi kayak ngadi-ngadi nih ceritanya, tahu-tahu ada lubang kedua, begitu ada sequel. Makin lama dirasa nggak masuk akal nih kayaknya si Mel. Yang mana setelah cerita Mel yang kedua itu, tahu-tahu si Mel hilang lagi, gengs. Semacam ya ini cewek-cewek tukang hilang, tukang ghosting. Ya dari situ terbagi dua kubu nih. Ada orang yang nggak percaya, menganggap si Mel ini bohong karena ya dia ngilang lagi takut ketahuan bohongnya kali. Tapi kubu yang lainnya tuh mempercayai kalau si Mel ini kan sebenarnya diwanti-wanti ya sama pemerintahan dan militer untuk tutup mulut. Kan udah disewa juga tuh rumahnya, nggak boleh cerita lagi mengenai lubang. Kok lu cerita lagi, jadi ilangin lagi. Karena si Mel ini nggak bisa dihubungi untuk kedua kalinya, akhirnya netizen ini banyak yang terjun langsung menjadi cosplay detektif dadakan. Yaudahlah kita cari aja sendirilah, bener nggak sih itu lubang yang Mel ceritain itu beneran ada. Nah, orang-orang yang penasaran sama misteri lubangnya Mel ini pun mulai semacam ngebuat komunitas. Yang di sekitar tahun 2002, orang-orang tersebut tuh mulai membuat situs yang dikasih nama melshole.com. Website itu ya isinya orang-orang yang saling berbagi info seputar lubang-lubang yang mereka temukan. Pokoknya lubang-lubang yang kriterianya nih dirasa mendekati lubang yang memang dideskripsikan sama si Mel. Dan web itu pun diakses sama banyak banget orang. Bahkan ada ribuan orang yang turut berkomentar di web tersebut. Maksudnya, untuk tahun segitu, 2002, jumlah komentar yang sampai ribuan itu hitungannya udah banyak pakai banget loh, gengs. Mengingat pada tahun tersebut, masih banyak orang termasuk ya mungkin kalian juga, kita juga nih yang mengandalkan koran sebagai sumber informasi. Masih sedikit lah yang pakai internet. Nah, dari ribuan komentar itu nih ada seorang ahli geologi dengan pengalaman puluhan tahun bernama Jack Powell yang mengatakan kalau lubang dengan kedalaman yang tak terbatas seperti yang diceritakan sama si Mel itu kemungkinan besarnya hoax nggak ada. Kenapa si ahli geologi itu sampai bilang itu hoax? Karena bagian terdalam bumi atau inti bumi itu kan sifatnya panas ya. Dan kalau misalkan memang ada lubang yang dalam banget kayak yang diceritakan sama si Mel, bisa dipastikan kalau dinding-dinding di sekeliling lubang itu tuh bakal runtuh karena tekanan tinggi dari panas bumi. Yang mana nggak mungkin sampai ke dasar daratan gitu loh. Jadi udah ketutup keruntuhan sendiri. Namun lagi-lagi juga masih ada sih yang mempercayai ya macam UFO lah, gengs. Tetap aja kan udah dibilang ini begini, ini begitu, tetap aja ada yang mempercayai. Apalagi tadi kan dikatakan kalau lubang terdalam yang memang pernah ditemukan itu maksimal aja hanya 12 km ke bawah tanah tuh. Yang tadi kita udah ceritain di awal. Itu pun dibuat sama manusia untuk waktu itu keperluan tambang. Lubang tersebut tuh dibuat di daerah Kola, Rusia yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk menggali lubang sedalam 12 km itu, gengs. 20 tahun. Jadi dari tahun 1970 sampai 1990-an. Namun pengeboran tanah tersebut tuh kemudian diberhentikan karena terdapat banyak kendala dalam prosesnya. Kendala utamanya adalah mereka nih stuck karena adanya batu besar yang emang nggak bisa dipecahin. Pokoknya setiap ganti mesin pemotong batu tuh nggak bisa pecah itu batunya. Yang ada malah mesinnya yang rusak. Nah, diketahui juga panas bumi yang ada di dalam 12 km di bawah tanah itu tuh mencapai 180 derajat loh. Yang setelah tadi mentok tuh ada batu keras nggak bisa digali-gali lagi, akhirnya lubang tersebut kemudian ditutup dan udah nggak pernah dibuka lagi. Ditinggalin aja gitu bersama reruntuhan proyek yang memang terbengkalai. Nah, sebenarnya ada sih beberapa lubang-lubang lain yang penuh misteri. Lubang yang kita maksud di sini adalah di Gua Krubera di daerah Georgia, Turki, gengs. Yang mana gua ini tuh mempunyai kedalaman mencapai 7.208 kaki atau sekitar 2 km. Nah, Gua Krubera ini itu masih bisa nih maksudnya dieksplor sama manusia. Bisa kalian datang ke sana meskipun membutuhkan waktu berhari-hari untuk nyampe sampai ke dasarnya tuh. Karena sekitar 2 km tadi tuh sampai ke dalamnya itu sama aja kayak 6 kalinya Menara Eiffel. Lah serem banget masuk ke bawah bumi gitu, mau ogah ya. Yang saking dalamnya itu gua sampai dapat julukan pintu menuju inti bumi. Jadi kalau ini masuknya ke teman cerita, jatuhnya bukan teman cerita pendakian tapi teman cerita penurunan.
So itu tadi guys, Mystery Season kali ini sebuah cerita yang ujungnya nih penuh perdebatan. 11-12 makanya kayak cerita-cerita alien, cerita-cerita UFO. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Gue tertarik membahas ini karena ya ceritanya seru gimana pun juga ya. Apalagi kemarin kita habis nonton di Netflix tuh seriesnya Joko Anwar, Nightmares and Daydream ya judulnya ya. Dimana disitu kan membahas tentang makhluk-makhluk asing dan kota Agartha juga. Dengan lubang-lubang rahasia yang mana kita langsung keinget nih sama kasusnya Mel's Hall. Jadi kalian percaya apa enggak sama Mel's Hall? Komen di bawah ya. Ya intermezzo aja lah biar nggak gumuk kalian sama horor-hororan mulu. Rehat sejenak ke misteri yang lebih science fiction begitu ya. Tapi besok kita John Juni lagi. Gas nggak tuh? Ya terima kasih ya majikan udah pada nonton ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.